Hai Swipers! Melanjutkan pembahasan kita dari episode sebelumnya, di episode ini kita akan bahas secara ringkas tentang obat-obat diabetes, golongan biguanid, thiazolidinedione, dan inhibitor alpha-glucosidase. Bersama saya, Apoteker Hilya, hanya di Pharma Kepo. Kepoin habis farmasi. Biguanid, mekanisme kerja, dan contoh obat. Golongan biguanid bekerja dengan cara menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah metformin. Metformin merupakan obat pilihan pertama pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Metformin dapat digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin. Ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi, dan aturan pakai atau frekuensi perharinya dapat dilihat pada tabel berikut. Metformin dapat digunakan bersama atau sesudah makan. Biguanid, indikasi, kontraindikasi, efek samping. Metformin diindikasikan untuk penderita DM tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebih atau obesitas. Apabila pengaturan diet dan olahraga saja tidak dapat mengendalikan kadar gula darah tentunya. Metformin memiliki manfaat tidak menyebabkan hipoglikemia dan menurunkan kejadian cardiovascular disease atau CVD. Metformin memiliki risiko efek samping gastrointestinal, risiko asidosis laktat, dan defisiensi vitamin B12. Dan metformin ini dikontraindikasikan pada CKPD, asidosis, hipoksia, dan dehidrasi. Thiazolidinedione, mekanisme kerja dan contoh obat. Golongan thiazolidinedione bekerja dengan cara menurunkan resistensi insulin perifer, menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah pioglitazone. Obat ini dapat digunakan tunggal atau kombinasi dengan metformin atau dengan sulfonylurea jika metformin tidak sesuai. Kemudian kombinasi thiazolidinedione ini dan metformin lebih baik dari kombinasi dengan sulfonylurea, terutama pada pasien dengan berat badan berlebih. Ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi, aturan pakai atau frekuensi perharinya dapat dilihat pada tabel berikut. Dan pioglitazone ini dapat digunakan kapan saja, tidak bergantung jadwal makan Swipers. Thiazolidinedione, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Indikasi dari obat ini adalah untuk tambahan pada diet dan olahraga pada diabetes mellitus tipe 2. Dual kombinasi dengan sulfonylurea atau metformin, dan triple kombinasi dengan metformin dan sulfonylurea. Pioglitazone tidak menyebabkan hipokalemia, meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL, menurunkan kadar trigliserida atau TG, dan menurunkan kejadian CVD. Efek samping yang umum terjadi dari penggunaan obat ini adalah gangguan penglihatan, ISPA, dan peningkatan kreatinin kinase. Dan obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas, gagal jantung, atau memiliki riwayat gagal jantung, kerusakan hati, dan penggunaan bersama insulin. Golongan yang ketiga, inhibitor alpha-glucosidase, mekanisme kerja dan contoh obat. Obat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah acarbose atau acarbosa. Acarbosa bekerja dengan cara memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa. Acarbosa mempunyai efek kecil tapi bermakna dalam menurunkan glukosa darah dan dapat digunakan secara tunggal atau sebagai penunjang terapi jika metformin atau sulfonylurea tidak memadai. Ukuran dosis per tablet, dosis harian, durasi dan aturan pakai atau frekuensi perharinya dapat dilihat pada tabel berikut. Perlu diinformasikan ke pasien yang menggunakan obat ini loh Swipers, kalau obat ini tabletnya perlu dikunyah bersama satu suapan pertama makanan atau ditelan secara utuh dengan sedikit air segera sebelum makan.
inhibitor alfa glikosidase, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping. Indikasi dari obat akarbosa adalah untuk penderita DM, diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat antidiabetik oral. Akarbosa memiliki manfaat tidak menyebabkan hipoglikemia, menurunkan glukosa darah postprandial, dan menurunkan kejadian CVD. Obat ini dikontraindikasikan pada wanita hamil, ibu menyusui, anak, penderita inflammatory bowel disease, gangguan fungsi hati, ginjal, hernia, dan riwayat bedah perut. Kesimpulan bahasan kita kali ini, penggunaan metformin dapat dilakukan bersama atau sesudah makan, penggunaan akarbos bersama suapan pertama, sementara penggunaan pioglitazone tidak bergantung pada jadwal makan. Metformin dan akarbos nih memiliki manfaat tidak menyebabkan hipoglikemia, sementara pioglitazone tidak menyebabkan hipokalemia. Dan ketiga obat tersebut dapat menurunkan kejadian CVD. Dari obat-obat diabetes yang udah saya sebutin di awal, resep obat diabetes mana nih yang paling sering kamu layani, Swipers? Jawab di kolom komentar ya. Nah, Swipers belanja lagi ada promo Merdeka. Meraih diskon dengan klik aja untuk kategori Central Nervous, Diabetes, Inside, Genital, dan Sensory Organs. Diskonnya hingga 77% loh. Khusus untuk produk dengan subkategori tersebut tentunya. Langsung aja cek promonya di aplikasi SwiperX melalui link yang tertera di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai di sini dulu pembahasan episode Farmakepo kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten ini. Serta jangan lupa untuk nyalakan fitur lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten kami selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya, Swipers. Sampai jumpa di episode Farmakepo berikutnya. Farmakepo, kepoin habis farmasi. Swipe RX.